Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak soleh. Siap. Oke, duduk tertib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat kembali datang belajar bertemu, yaitu bersama Pak Fikri. Kita yaitu pelajaran PPKN, ya, pendidikan kewarganegaraan. Anda yang solih dan solihah, ya, kita sebelum memulai pelajaran kita awali dulu dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Fikri mau cek semangatnya dulu. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah Ananda, ya. Pelajaran kewarganegaraan kita hari ini adalah tentang aturan dan norma. Ananda, pelajaran tentang aturan dan norma ini sudah Pak Fikri bahas, sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, ya, terkait aturan dan norma, yaitu secara pengertiannya bahwa aturan dan norma itu memiliki arti yang hampir sama, yaitu sesuatu yang mengikat kita untuk berperilaku, ya, sesuatu ya yang mengikat kita untuk berperilaku, bertindak, ya. Nah, aturan dan norma itu jenis-jenisnya ada 3 yang harus kita pelajari hari ini, ya, yaitu 1 aturan di rumah, 2 aturan di sekolah, 3 aturan di lingkungan sekitar. Contohnya, ya, Pak Fikri contohkan aturan di rumah. Misalnya aturan di rumah, kita harus bangun pagi jam 5 subuh. Kemudian kita membersihkan tempat tidur, membereskan tempat tidur kita. Ya, kemudian kita mandi dan setelah itu sholat subuh. Nah, itu aturan di rumah kita. Siapa yang membuat aturan itu? Yaitu orang tua kita di rumah kita, ya. Misalnya kita tidur malam jam 9 malam, paling maksimal, ya. Nah, gitu. Itu aturan di rumah. Tapi kalau misalnya aturan di sekolah, kedua aturan di sekolah seperti apa? Aturan di sekolah itu contohnya kita datang ke sekolah paling lambat jam 7:15 menit, itu paling lambat. Kemudian kita ke sekolah memakai sepatu. Ya, ke sekolah kita misalnya memakai baju, ya, baju seragam maksudnya, ya, atau baju sesuai jadwalnya, benar, bintang, ya, sip. Oke, selanjutnya siapa yang membuat aturan itu? Yang membuat aturan itu adalah guru atau kepala sekolah, ya. Yang menerapkannya kepada siswa adalah guru, wali kelasnya di kelasnya, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, aturan di lingkungan sekitar. Aturan di lingkungan sekitar, misalnya kita di rumah kita nih, di lingkungan rumah kita nih, ya. Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian kita juga tidak boleh merusak pohon-pohon yang ada di jalan. Kemudian juga kita tidak boleh merusak jalan, ya. Itu aturan di lingkungan sekitar. Ataupun juga kita tidak boleh mencuri punya tetangga, ya, itu aturan di lingkungan sekitar. Nah, apa? Ya, kalau diizinkannya boleh, tapi kalau kita ambil tanpa izinnya jangan diulang lagi, ya, bias, ya. Jangan diulang lagi. Kita harus izin dulu. Apapun, walaupun tetangga dekat, ya, harus izin dulu, ya. Karena itu aturan di lingkungan sekitar. Ya, siapa yang membuat aturan lingkungan sekitar itu? Masyarakat. Ya, masyarakat itu, ya. Ketua RT-nya, ya, ketua RW-nya, ya, yang buat aturan di lingkungan sekitar rumah kita. Kalau kalau di negara kita yang beraturan itu bukan presiden, tapi DPR, betul, membuat aturan, ya, gitu, ya.
Presiden bisa juga membuat aturan, tapi yang paling banyak membuat aturan itu adalah DPR. Ya. Oke, Ananda, sampai di sini pelajaran kita mengenai aturan dan norma pelajaran PPKN. Ada yang mau ditanyakan, Ananda? Ya, Bintang, apa? Kalau di rumah kita nggak ada aturan, Pak. Kalau di rumah kita nggak ada aturan, nggak mungkin nggak ada aturan. Ya, Bintang disuruh sholat nggak oleh orang tuanya? Disuruh. Nah, itu sudah aturan dari orang tuanya, harus sholat. Ya, Bintang disuruh nggak mandi. Ah, itu sudah aturan. Oh iya, Dias, silakan Dias. Tapi kalau kita terpaksa melanggar aturan itu, Kak, kagum. Kalau kita terpaksa melanggar aturan itu, Ya. ya artinya kita harus minta maaf ke orang tua kita. Kalau kita di sekolah terpaksa melanggar aturan di sekolah, minta maaf ke bundanya, ke bapak guru bundanya, ya. Ya, kita memang manusia kadang melanggar aturan, ya. Ya, kita namanya manusia kadang berbuat salah, melanggar aturan. Tapi kita harus sadar kita salah dan kita langsung minta maaf bahwa kita melanggar aturan itu, ya. Itu caranya, ya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baik Pak Fikri cukupkan. Kita cukupkan pelajaran kewarganegaraan hari ini. Kita lanjutkan di hari berikutnya, yaitu tentang pelajaran hak dan kewajiban, ya, setelah aturan dan norma. Oke, itu saja Ananda. Kita sama-sama akhiri dengan al-lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak Fikri tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.